Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulia Novela dengan NIM 110724167, kelas 5B, jurusan Pendidikan Kimia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai karsinogenesis untuk memenuhi syarat mata kuliah kimia lingkungan. Baiklah, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Apa itu karsinogenesis? Karsinogenesis ialah proses di mana sel normal bertransformasi menjadi sel kanker atau pembentukan dari sel kanker yang ditandai dengan dua jenis, ada seluler, ada molekuler. Nah, seluler ini ada proliferasi seluler berlebihan. Proliferasi adalah fase sel saat mengalami pengulangan siklus sel tanpa hambatan, itu terjadi secara berlebihan. Nah, yang kedua, pertumbuhan yang tidak terkoordinasi, berarti di sini pertumbuhannya terganggu. Yang ketiga, infiltrasi jaringan, dan ada molekuler, yaitu gangguan regulasi pertumbuhan gen dan berkembang dengan berbagai mekanisme. Kalau karsinogenesis adalah pembentukan sel, kalau karsinogen adalah bahan-bahan yang dapat menyebabkan sel kanker. Nah, itu perbedaannya. Karsinogen adalah mutagen atau bahan-bahan yang mempunyai potensial untuk berinteraksi dengan DNA sehingga menyebabkan sel kanker. Nah, bahan kimiawi yang dapat menginisiasi karsinogenesis disebut dengan karsinogen kimia. Nanti saya akan menjelaskan mengenai bahan kimiawinya. Selanjutnya ada bahan kimia yang non-karsinogenik atau karsinogenik lemah, dapat meningkatkan efektivitas karsinogen kimiawi. Bahan ini disebut kokarsinogen. Kokarsinogen bekerja dengan mengubah uptake atau metabolisme karsinogen oleh sel. Nah, faktor-faktor dari karsinogen, yang pertama ada faktor eksogen, yang kedua ada faktor endogen. Nah, faktor eksogen meliputi bahan kimiawi, di mana contoh bahannya di sini polisiklik aromatik hidrokarbon adalah benzopiren yang terdapat dalam asap rokok, asap mobil, dan juga pada produk pembakaran tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya ada radiasi. Radiasi ini contohnya sinar X dan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada virus. Contohnya onkagen oleh virus RNA, retrovirus seperti HIV, dan onkagen oleh virus DNA seperti papilloma virus, molluscum contagiosum, herpes simplex, dan lain-lain. Selanjutnya yang kedua ada faktor endogen, meliputi faktor keturunan, hormon, gaya hidup, makanan yang tidak baik, begitu. Nah, itulah faktor-faktor terbentuknya sel kanker. Selanjutnya kanker. Apa itu kanker ya? Kanker adalah suatu jenis penyakit berupa pertumbuhan jaringan yang tidak terkendali oleh hilangnya mekanisme kontrol sel sehingga pertumbuhan menjadi tidak normal. Penyakit ini dapat menyerang semua organ bagian tubuh. Sel-sel kanker akan berkembang dengan cepat, tidak terkendali, dan terus membelah diri. Selanjutnya menyusup ke jaringan di sekitarnya dan terus menyebar melalui jaringan ikat darah dan penyerang organ-organ penting seperti saraf tulang belakang. Dalam keadaan normal, sel hanya akan membelah diri jika ada pengganti sel-sel yang telah mati dan rusak. Nah, dalam keadaan normal, sebaliknya, sel kanker akan membelah terus meskipun tubuh tidak memerlukan, sehingga akan terjadi penumpukan sel baru. Penumpukan sel tersebutlah yang mendesak dan merusak jaringan normal sehingga mengganggu organ yang ditempatinya. Kita lihat dari gambar ini perbedaan anatomi dari sel normal dan sel kanker. Nah, di sebelah kiri itu ada sel normal yang teratur ya. Yang sebelah
kanan ada sel kanker yang sudah bentukannya rusak, amburadul begitu. Di sini saya akan menjelaskan gimana sih pembentukan sel normal dengan pembentukan sel kanker. Di sini sel normal atau sel yang sehat akan melakukan regenerasi sel, di mana sel yang tua dan mati akan digantikan dengan sel baru dengan pertumbuhan yang terkontrol. Nah, dilihat pada gambar, sel yang sehat bisa diperhatikan bagaimana proses bergantinya sel yang lama dengan yang baru. Pembelahan sel di sekitar lokasi sel yang mati benar-benar terkontrol dengan baik. Nah, kita lihat di mana sel tua atau yang sudah mati diisi oleh sel yang di sebelah membelah diri dia, sehingga mengisilah kekosongan dari sel itu. Jadi pertumbuhan selnya kan terkontrol. Sedangkan pada sel kanker ini terjadi telah terinfeksi begitu, atau bermutasi menjadi sel kanker. Sel ini tidak pernah mati. Ia terus bertumbuh dan berkembang. Mula-mula ia akan membelah diri menjadi 2, kemudian 4, dan proses ini terus berlanjut hingga taraf yang akut. Pada saat sel ini mencapai taraf akut, perubahan warna pun akan semakin jelas. Sel tersebut akan tampak menghitam dan membesar. Nah, padahal tubuh itu tidak memerlukan, tetapi sel-sel tersebut terus berkembang hingga terjadilah pendesakan dan merusak jaringan-jaringan sel. Disitulah terjadinya sel kanker. Penyebaran sel kanker bagaimana sih? Pada sel yang abnormal, tampak sel yang DNA kromosomnya sudah bermutasi dan mulai berkembang. Nah, kemudian sel kanker tersebut mengirim sinyal kepada pembuluh darah sehingga ia dapat terus berkembang sekaligus menyebar sel kanker ke organ tubuh lainnya melalui saluran peredaran darah. Sel kanker baru kemudian bersatu dengan sel yang sehat, kemudian membesar, dan demikian seterusnya siklus perkembangannya. Secara singkat, kanker terjadi melalui 3 tahap, yaitu yang pertama ada tahap inisiasi, yang kedua tahap promosi, yang ketiga tahap progresi. Yang pertama tahap inisiasi ialah terjadi sangat cepat. Karsinogen kimiawi seperti gugus alkilasi dapat langsung menyerang bagian molekul yang banyak mengandung elektron yang disebut dengan karsinogen nukleofilik. Karsinogen dari kelompok lain seperti kelompok hidrokarbon aromatik polisiklik pertama di metabolisme secara kimiawi diubah atau diaktifkan menjadi bentuk kekurangan elektron yang disebut dengan karsinogen elektrofilik reaktif. Tempat yang akan diserang adalah asam nukleat atau DNA atau RNA atau protein di dalam sel, terutama atom nitrogen, oksigen, dan belerang. Yang kedua ada tahap promosi, di mana jika sel yang diaktifkan atau tidak diaktifkan oleh zat yang disebut promotor, mereka dapat tetap diam. Promotor itu sendiri tidak dapat menginduksi perubahan tumor sebelum bekerja pada sel awal yang telah dikonfirmasi dalam percobaan pada hewan. Nah, ketika promotor ditambahkan ke sel awal dalam kultur jaringan, sel-sel ini berkembang biak. Jadi promotor adalah sejenis zat proliferasi. Promosi adalah proses memulai sel untuk berkembang menjadi sel rawan di bawah rangsangan zat lain. Itu disebut dengan promotor. Menurut penelitian dalam kultur jaringan, tahap ini berlangsung selama beberapa tahun atau 10 tahun lebih dan bersifat reversibel sebelum sel tumor otonom terbentuk. Yang ketiga ada tahap progresi. Pada tahap ini berlangsung selama beberapa bulan. Pada awal tahap ini, sel-sel pratumor pada tahap metaplasia secara bertahap berkembang
ke tahap perkembangan abnormal sebelum terjadi tumor. Populasi sel-sel ini berkembang secara spontan dan irreversibel, selambat merespon sistem kekebalan tubuh dan regulasi sel di kerongkongan kekebalan tubuh dan regulasi sel. Nah, begitu dia tahap-tahap dari terjadinya sel kanker. Nah, terima kasih yang telah menonton. Bila ada masukan, komen di bawah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.